Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah di hari Minggu lagi di tanggal 16 Mei 2021. Pagi hari ini saya akan kembali memberikan bacaan energi harian ya, sebuah daily guidance atau bimbingan panduan yang saya berikan setiap harinya. Ini sebuah situasi bacaan tentang energi yang mungkin saja dirasakan untuk sebagian dari kalian di hari ini, atau bisa saja ini hanya sebagai bacaan pencerahan ya, yang setiap hari saya hadirkan di setiap pagi. Oke. Hari Minggu ini untuk 16 Mei 2021 kita akan lihat apa yang menjadi guidance ya. Seperti biasa saya buka kartu oracle dan nanti ada penjelasan situasinya kita lihat dari kartu tarot. Untuk hari Minggu ini. Oke. Ya, di sini ada kartu Princess of Winter. Inquisitive, truthful, realistic, undiplomatic. Ya. Kemudian di sini ada information that can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness and indigo child or adult. Ini Prince of Winters ya, ini energi Page of Sword kalau dalam kartu tarot ya. Jadi memang di sini energi yang biasanya dirasakan untuk situasi yang berkaitan dengan Page of Sword itu adalah seseorang yang mungkin memang tidak bisa nggak terlalu bisa luwes begitu, nggak terlalu luwes, seseorang yang sepertinya memang tidak terlalu bisa percaya, tidak terlalu yakin. Itu energi Princess of Winter atau Page of Sword. Di sini dikatakan ya, informasi apapun ya bisa menolong kita, tetapi juga bisa membuat situasi menjadi sulit begitu. Apabila kita mungkin di sini dalam mendengar informasi apapun, menyikapinya dengan hal-hal yang bisa dikatakan menyikapi dalam situasi yang sulit yang kita terima ya. Dan di sini dikatakan speaking the truth with kindness, jadi berbicaralah untuk hal-hal yang benar itu dengan hal-hal yang jujur gitu ya, soal kejujuran atau apapun itu dengan cara yang lebih bijak, yang lebih baik. Mungkin kita kadang mau berbicara yang apa adanya, sejujurnya kepada seseorang, tapi kalau kita nggak bisa melihat situasi dan juga tidak bisa menyampaikannya dengan baik, nanti justru akan memberikan dampak kurang nyaman. So di sini memang kita diminta untuk bisa menyikapi sebuah situasi, untuk bisa mendengar sebuah informasi, atau mungkin di sini untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Itu yang saya lihat dari kartu hari ini. Sikap seseorang yang seperti saya katakan tadi, mungkin dia seseorang yang tidak terlalu luwes ya. Ada energi seseorang yang tidak terlalu luwes dalam arti tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Itu yang saya lihat dari bacaan ini, dari kartu oracle ini. Kita lihat dari bacaan kartu tarotnya. Ini bisa saja hari ini kita berkaitan dengan komunikasi. Berbicara kepada seseorang atau mendengarkan seseorang ya. Judgment. Lalu ada Age of Sword. Kemudian ada Four of Sword. Di sini ada Ten of Cups, Six of Pentacles,
dan Page of Pentacles. Di sini ada The Tower, ya. So, hari ini, hari Minggu, sepertinya ada sesuatu yang ingin kita ubah, ya. Ada sebuah perubahan total yang ingin kita lakukan, mungkin di dalam komitmen, seperti itu di dalam hubungan kita, atau relasi kita dengan orang-orang yang selama ini bersama kita, ya, entah di kehidupan, di rumah tangga, atau di lingkup pergaulan. Kita seperti ingin melakukan perubahan. Artinya memang di sini kita berpikir bagaimana supaya bisa menikmati sebuah situasi yang nyaman, begitu ya. Dalam lingkup keluarga ingin ada kebahagiaan, kenyamanan. Dalam lingkup pergaulan juga ada kenyamanan bersama dengan, mungkin di sini dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kita hari ini, atau dengan rekan kerja, atau dengan sahabat. Itu yang kita pikirkan. Artinya ini tampaknya kita mau merubah. Kita mau merubah apa ya? Kalau bisa dikatakan di sini ruang lingkup pergaulan kita yang selama ini kita jalani itu seperti ingin kita batasi. Ngerti ya? Jadi energinya itu seperti kita ingin mengambil keputusan bahwa di sini kita hanya ingin mendapatkan semacam relasi atau hubungan dengan orang-orang yang bisa dikatakan di sini sama sinerginya dengan kita. Artinya dia bisa mendukung kita pun bisa mendukung dia, ya, orang-orang yang seperti itu. Atau di sini kita ingin memiliki pergaulan orang-orang dekat yang sekiranya bisa diajak untuk berbagi, tidak hanya mengharapkan untuk menerima, tapi juga ada kemauan memberi, begitu, ada take and give. Itu dengan siapa saja, bukan hanya dalam kehidupan keluarga, mungkin dengan rekan kerja, atau dengan relasi, atau dengan sahabat pun. Kamu menginginkan rekan-rekan kerja atau rekan relasimu, sahabatmu itu energinya harus yang bisa dikatakan sevibrasi dengan kamu, ya. Ini sepertinya seperti postingan saya, kalau saya lihat postingan saya di media sosial, kalau ada yang mengikuti IG atau Facebook saya atau lain, saya kemarin memposting tentang lingkup pergaulan, ya. Ini energinya saya melihat seperti itu. Jadi sepertinya memang kebanyakan ada yang mulai ingin membatasi orang-orang yang sekiranya siapa sih yang yang bisa memberikan kontribusi positif untuk kehidupan kita selanjutnya. Bukan berarti kita nggak bisa, ya, nggak bisa atau nggak perlu bergaul dengan orang-orang banyak. Tentu saja kita selalu bisa menerima siapapun yang ingin berteman atau ingin menjalin sebuah relasi dengan kita, tetapi kita tahu batasan. Orang-orang mana yang kita anggap bisa memberi kebaikan dan orang-orang mana yang mungkin ya tidak terlalu memberikan dampak positif buat kita memberikan batasan untuk itu. Di sini memang perlu ada evaluasi, ya, atau memang kita sudah mengevaluasi, dan di sini perlu ada sikap untuk bisa mengabaikan hal-hal yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu berdampak baik untuk kita hari ini. Termasuk juga orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin juga di sini tentang kekerabatan atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan, itu yang perlu kita pilah di sini. Saya melihatnya seperti, ya, bisa dikatakan kita belajar dari pengalaman, ya. Tentunya kita belajar dari pengalaman. Kalau di sini kita pernah mungkin ya menerima siapa saja yang masuk di dalam lingkup pergaulan kita, orang-orang yang kita selalu terima, kita selalu ya welcome aja, tetapi mungkin saja di antara mereka itu
ada yang bermaksud kurang baik ya, dalam arti mungkin membawa kita, mengarahkan kita, menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Kemarin saya posting di IG, di Facebook tentang pergaulan yang seandainya di sini ada hal-hal yang biasanya sekarang kan karena kita lebih banyak berdiam di rumah ya, kita mungkin lebih banyak bergaul via online ya kan, entah itu di media sosial, entah itu melalui chat seperti itu. Nah, disitulah dimana kita harus bisa membatasi diri. Mungkin terkadang kita menerima inbox misalnya, menerima DM ya, menerima chat dari seseorang yang mungkin kenal dengan kita saja nggak terlalu nggak terlalu benar-benar kenal, tapi dia energinya seperti sok dekat atau sok kenal. Apalagi kalau sudah kata-kata yang diberikan, obrolan yang diberikan itu mengarah ke hal-hal yang ya bisa dikatakan nggak pantas. Nah, orang-orang seperti itu yang perlu di-cut ya. Nggak perlu kamu nerusin pergaulan dengan orang-orang seperti itu. Hari ini hari Minggu ya, mumpung kita lagi santai di rumah, mungkin kerjaan juga nggak terlalu banyak, dalam arti kerjaan, aktivitas, rutinitas hari-hari. Mungkin ada baiknya kita untuk memilah lagi, untuk mengevaluasi lagi pergaulan yang selama ini kita lakukan, khususnya di dalam dunia maya atau mungkin juga pergaulan di dalam media sosial ya, chattingan seperti itu. Nggak perlu memberikan dalam tanda kutip memberikan angin buat orang-orang yang nantinya berdampak kurang baik untuk kehidupan kita ke depan. Saya katakan ini masih dalam situasi atau suasana lebaran. Jadi kita ingin memulai sesuatu itu yang baru, yang bersih, yang benar-benar baik untuk kehidupan kita ke depan. Jadi nggak ada salahnya memang di sini kita mempertimbangkan atau mengevaluasi siapa-siapa saja yang masih bisa kita berikan kesempatan untuk berada di dalam ruang lingkup pergaulan kita, kehidupan kita, seperti itu. Dan tentunya mereka-mereka itulah orang yang bisa menjalani hal-hal positif bersama kita untuk jangka panjang atau untuk sesuatu yang lama. Bukan hanya mereka yang datang iseng, say hello, kemudian ya seperti itu. Nggak penting kalau buat saya seperti itu ya. Dan kalau hal-hal yang ya bisa dikatakan tidak berfaedah, pergaulan yang tidak ada artinya, mungkin kalau hanya teman say hello, menanyakan kabar, tanggapi saja dengan baik. Tapi kalau mulai ada arah-arah yang kurang baik, mengajak ke dalam sebuah komunitas yang ya bisa dikatakan di sini sekarang kan banyak ya, komunitas-komunitas yang awalnya mungkin begini, misinya begini, tapi nanti ketika sudah mulai bergaul di dalam itu disusupi dengan hal-hal yang macam-macam. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Kamu mungkin banyak bergabung di grup ya, di grup yang si A, si B. Ini grup mantan SMA, grup mantan kuliah. Nah, seperti itu, teman-teman kuliah. Nah, perlu dilihat isi grup itu seperti apa. Bukan berarti kita seperti seseorang yang dikatakan jaim ya, bukan juga. Kita menjaga pergaulan di sini, karena pergaulan itulah yang nantinya berdampak untuk kehidupan selanjutnya, perjalanan kita selanjutnya. Kita bergaul dengan orang-orang negatif, walaupun kita berusaha positif, sekuat apapun energi kita juga akan ketarik mengikuti energi orang-orang negatif itu. Apalagi kalau kita continue, terus-terusan. Ya. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak atau memberi batasan, kita nggak mau deh, kita cut. Orang-orang yang negatif nggak perlu lagi kita ikuti. Keluar dari grup. Kalau merasa grup yang ada di dalam yang kamu ikuti mungkin sudah nyeleneh ya, lebih baik keluar. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga energi positif yang ada di dalam diri kita. Kita mau menjadi orang yang baik ya kan, dalam jalur yang positif. Jadi itu yang perlu dijaga. Jangan sampai keluar jalur hanya karena pergaulan yang salah, pertemanan yang salah. Ini seperti itu ya, kalau saya lihat ya. Dan kaitannya dengan ini, dengan
Princess of Winter ini, jelas ini sesuatu yang mungkin saja selama ini kita nggak bisa luwes ya. Jadi hari ini memang agak sedikit, bisa dikatakan kita sedikit kaku lah kasarnya. Kaku dalam arti kaku untuk hal yang positif. Kita nggak mau menjalani sebuah pertemanan atau ada di dalam sebuah situasi yang ujung-ujungnya nanti membawa kita ke arah yang nggak bener ya. Jadi biar aja kita kaku, intinya kaku dalam berteman, nggak masalah ya. Tapi kita juga realistik. Kita realistis dalam arti kita tahu siapa orang-orang yang pantas untuk ada di dalam pergaulan kita dan mana yang kita anggap nggak sinergi, nggak sama energinya dengan kita, seperti itu. Dan ya, ini tentang bagaimana nanti berbicara. Mungkin ada yang bertanya, bro, kenapa sih kamu keluar dari grup, atau kenapa kamu kok nggak mau lagi ngumpul sekarang dengan komunitas seperti itu. Itu dalam hal menyampaikannya itu yang harus kita lakukan dengan bijak, dengan benar. Jangan nanti karena kita keluar dari grup langsung ketika ada yang bertanya, enggak kamu orang kan negatif-negatif semua, enggak gitu juga kali ya. Ya, beri alasan yang bijak. Mungkin ya bisa macam-macam lah alasannya. Mungkin sudah terlalu banyak grup yang biasanya sih kalau saya kebanyakan grup sudah yang saya ikuti, saya evaluasi, saya pilah-pilah dulu gitu. Biasanya seperti itu. Berbicara secara halus, secara manis dengan tidak menyakiti perasaan ya. Orang-orang yang mau nggak mau memang kita batasi komunikasi kita pada akhirnya dengan mereka. Itu yang saya lihat untuk hari Minggu ini. Mungkin ada waktu untuk mengevaluasi tentang mungkin kontak-kontak yang ada di HP ya, yang ada di dalam teleponmu itu bisa dicek. Mungkin juga grup-grup atau ya teman-teman di media sosial. Sepertinya kita sekarang hari ini mengevaluasi itu deh. Ya, siapa yang masih bisa memberikan kita peluang untuk bisa peluang dalam arti berteman untuk hal-hal yang benar, yang memberikan kontribusi positif, siapa yang nggak perlu lagi untuk kita ikuti atau untuk berteman dengan kita ya. Kasarnya seperti itulah. Milih-milih teman, kenapa enggak? Kita memilih orang-orang yang memang satu energi dengan kita ya. Terutama kita mencari orang-orang yang bisa membawa kita, mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, yang positif. Oke. Wow. Itu saya panjang banget untuk menjelaskannya pagi ini, karena itu kemarin kenapa sebenarnya saya nggak tahu kemarin menyampaikan ini, postingan di IG dan Facebook dan lain itu terkait tentang ini tadi ya, membatasi pergaulan, merubah lingkup pergaulan. Tapi hari ini energinya kenapa kok keluar seperti ini lagi? Rupanya semakin disempurnakan lagi atau diperluas lagi jangkauannya hingga di channel Suara Intuisi 2 juga yang membagikan energinya ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk sedikit bacaan mengenai relationship. Ya, ini juga semacam akan ada perubahan ya, keinginan melakukan perubahan total begitu, berkaitan dengan komitmen. Mungkin di sini ingin ada semacam keinginan berdamai dengan pasangan, berbahagia dengan pasangan dalam pernikahan, seperti itu, melakukan perubahan. Kalau kemarin mungkin sempat ada hal-hal yang konflik, bermasalah. Nah, di sini sepertinya hari Minggu bisa membawa kesempatan untuk memperbaiki hubungan itu, ya. Artinya di sini memang ada keinginan untuk bisa untuk bisa saling take and give itu tadi bersama pasanganmu, barangkali bersama suami atau bersama istri. Saya melihatnya memang keinginan untuk bisa tetap ada dalam sebuah komitmen, agar di sini ya bisa dikatakan semakin menjaga ikatan yang sudah ada, begitu ya. Ini tentang pernikahan kalau saya melihatnya.
atau ya komitmen dengan seseorang. Saya melihat memang di sini keinginan ini muncul mungkin karena ada keterbatasan selama ini dengan pasangan. Mungkin nggak terlalu luas selama ini dengan pasangan ya. Komunikasi kaku atau komunikasi juga terbatas. Nah di sini sekarang seperti ada keinginan supaya bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman. Tampaknya iya nggak ada salahnya untuk bisa memberikan kesempatan, memberikan peluang, begitu. Oke, saya melihat memang apapun yang di luar dari komitmen, tampaknya di sini apapun yang ada di luar dari komitmen saat ini, jauhilah itu atau abaikanlah itu. Hari ini mungkin lebih fokus untuk bisa memperbaiki komitmen hubungan. Jadi kalau saya lihat, ya mungkin saja selama ini kita ada keterbatasan karena mungkin terlalu sibuk, bisa jadi ya. Kita ada keterbatasan dengan pasangan karena ya kita lebih mengejar hal-hal yang lain, atau mungkin juga di sini kita lebih memberikan perhatian dengan yang lain begitu. Saat ini diabaikan atau disingkirkan dulu untuk hal-hal itu. Saatnya untuk memberikan kesempatan atau peluang untuk perbaikan atau perubahan dalam komitmenmu hari Minggu ini, ya. So, the Tower ini memang ada sesuatu yang beresiko tampaknya. Kalau perubahan itu tidak terjadi, bisa saja hubungan yang dijalani ini akan gagal atau akan berantakan. Jadi hari Minggu pergunakan itu untuk bisa kembali membangun hubungan kalian dengan pondasi yang lebih kuat, ya. The Tower itu membangun hubungan yang lebih kuat, pondasi yang lebih kuat setelah sebuah situasi sempat membuat hubungan kalian mungkin ya bisa dikatakan rentan untuk gagal dan hancur. Oke, jadi di sini jelas ya. Mungkin hari ini kita harus bisa belajar berkomunikasi dengan luwes, dengan baik untuk bisa kalau saya lihat di sini untuk bisa mengubah situasi seperti itu. Mengubah situasi, apapun itu yang menjadi unek-unek barangkali ya, apa yang nggak disuka dari pasangan, apa yang menjadi keberatan kamu dengan pasangan, sampaikan saja secara jujur, tetapi dengan cara yang benar, ya. Dengan cara yang benar itu jangan terlalu membawa emosi, jangan langsung menjudge, menghakimi. Nah, bahasa-bahasa seperti itu dihindari kalau memang ingin ada perbaikan di sini. Oke? Seperti itu yang saya lihat ya bacaan untuk hari Minggu ini. Sorry kalau agak panjang hari ini. Yang jelas energi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dan juga bisa memperbaiki ya komitmen atau memperbaiki ruang lingkup pergaulan kita. Yang selama ini mungkin sempat kita nggak fokuskan, kita abaikan, kita asal aja bergaul atau berteman dengan siapa saja, sehingga itu juga nanti yang membawa dampak buruk atau dampak negatif. Ya, hari ini perbaiki itu semua ya, dievaluasi untuk bisa terjadi sebuah perubahan, untuk bisa membangun lagi sebuah kehidupan yang lebih baik ya, terutama di sini kan saya katakan energi kita baru saja merayakan Idul Fitri. Kita mulai lagi dari nol untuk sesuatu yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih bersih. Itu dia Daily Guidance untuk hari Minggu 16 Mei 2021.